laris di pasaran. Dan Indonesia juga jadi lebih mengenal Korea. Namun hal ini bisa menjadi senjata makan tuan sendiri bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya, banyak sekali sekarang idol yang bahkan bukan idola atau bukan artis di negara Korea itu yang sedang meniti karir dengan sosial media seperti YouTube. Mereka membuat beberapa video atau channel YouTube yang membahas tentang Indonesia. Contohnya, ada seorang YouTuber yang channel YouTube-nya mulai sepi sehingga mereka menggunakan Indonesia atau nama-nama produk Indonesia untuk menarik para perhatian masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan headline, artis Korea nyoba snack Indonesia, orang Korea makan rendang, orang Korea reaction film horor Indonesia, tentara Korea sok menonton Kopassus di Indonesia, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Dan hal ini tanpa masyarakat Indonesia sadari, mereka telah menjadi ladang uangnya untuk orang-orang warga Korea yang bahkan bukan artis dan yang bahkan di negaranya sendiri nggak terkenal. Namun di Indonesia menjadi orang yang hebat atau orang yang terkenal. Nah, hal tersebut yang menjadi masalah pada bidang ini. Selanjutnya, nilai budaya Indonesia sejak masuknya budaya asing. Nilai budaya Indonesia seperti ramah dan gotong royong ini kita tahu bahwa Indonesia adalah orang yang terkenal sangat ramah dengan warga asing atau bahkan tetangga yang selalu rukun dengan antar tetangga kini mulai pudar. Apalagi di perkotaan, kehidupan masyarakat di perkotaan rentan bersikap individualisme, jarang berbaur dengan tetangga atau ikut gotong royong. Ini kita jumpai atau sering kita jumpai pada komplek-komplek elit seperti komplek Cina Indonesia yang mereka lebih sibuk dengan diri sendiri, bahkan jarang bersilaturahmi ke tetangga-tetangga yang di sebelah rumahnya, lebih sering berbaur dengan mereka saja. Nah, hal ini juga seperti selera fashion juga, masyarakat Indonesia juga mulai terpengaruh dengan budaya asing. Sebenarnya selera fashion juga kembali ke selera masing-masing, namun di sini semakin lama kelamaan fashion menjadi hal yang mengikuti tren yang bahkan jadi melupakan budaya Indonesia itu sendiri. Nah, begitulah presentasi dari hasil penelitian saya yang saya kumpulkan dari berbagai sudut pandang dan yang saya amati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Sophia yang sudah menyajikan makalahnya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai bagian metodologi ya. Nah, interview ini berapa orang? Cuma 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Nah, gimana caranya itu? Saya cuma bertanya hal-hal tentang yang berkaitan dengan penelitian saya dengan orang yang menyukai hal-hal yang berbau Korea. Oke, yang ditanyakan tentang apa? Film apa itu? Film ya? Iya, film dan drama-drama Korea yang tayangkan di televisi. Ya, apa filmnya yang ditanyakan? Drama Korea yang sering ditayang di televisi, Pak, seperti Full House.
bahkan film-film Korea atau drama Korea yang sedang viral sekarang ini. Oke. Anda pasti orang itu nonton film yang Anda tanyakan? Iya, iya Pak. Pastikan ya. Oke. Nah, di metode kita kan biasanya lebih rinci dan jelas ya. Ini di bagian 3 Anda buat metodenya dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Bab 3 metodologi itu 3B dan lain sebagainya. Iya Pak, saya membuat dan lain sebagainya pada 3 metode perancangan. Apa maksudnya itu dan lain sebagainya itu? Mestinya kan jelasin apa ya langkah kita ya. Oke, lanjut. Pembahasan Anda 3 halaman, saya lihat ya. Dan yang lain-lain, sisanya yang lain-lain. Nah, kemudian apa beda? Saya tanya satu lagi. Dua lagi. Apa beda online dan internet? Maaf Pak, boleh diulangi? Apa beda online dan internet? Itu saya temukan di paper Anda. Online dan internet, apa bedanya? Ada ke bahasa Indonesianya itu? Itu bahasa Indonesia atau bahasa asing? Bahasa asing online Pak. Ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Dalam jaringan. Yang bahasa Indonesia bakunya sering disebut Apa bahasa Indonesia? daring ya. Iya Pak. Daring. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan saya di kesimpulan. Bisakah Anda sebutkan secara lugas mengenai pengaruh budaya Korea? Lugas saja. 1, 2, 3 gitu. Dari hasil penelitian Anda. Pengaruh dalam banyaknya Korea ini di Indonesia tentu sangat banyak ya dalam bidang pertama dalam bidang fashion, Konkretnya, pariwisata konkretnya Bang. dan Supaya dikonkretkan. Dikonkretkan. ya Bapak Dikonkretkan. Dikonkretkan apa fashion apa gitu. Bidang apa gitu. Seperti apa gitu. fashion yang seperti menggunakan pakaian berlapis-lapis karena cuaca di Korea kan dingin dan tidak terlalu panas seperti di Indonesia, namun orang Indonesia rela berpakaian berlapis-lapis demi fashion ini. Yang kedua, selera musik atau fashion dan masih banyak lagi Pak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya itu aja, mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lain atau bapak yang lain. Mungkin tentang musiknya apa dan sebagainya. Silakan Pak. Mungkin dari siapa? Baik, di Sofia. Sofia ya. Saya ingin tanya sederhana saja, maksudnya penjelasan sederhana lah, karena ini karya ilmiah. Ini perspektif apa yang Anda gunakan untuk membaca fenomena ini? Perspektif yang bagaimana ya Pak? Begini, maksudnya begini. Kalau sebenarnya teori apa yang Anda gunakan untuk membaca fenomena Korea ini di Indonesia? Saya hanya menggunakan pengamatan saya sendiri Pak. Awalnya mengamati budaya Korea ini. Nah, kemudian ada tanda kurung sosial budaya itu apa maksudnya itu? Dalam makalah. Karena saya lebih banyak membahas mengenai sosial dan budaya Korea, makanya saya bikin tandaku di dalam kurung sosial dan budaya. Kalau begitu, teori apa yang Anda gunakan untuk membaca sosial budaya itu?
Ini kan ke analisis ini ya, analisis tentang budaya pop, K-pop di Indonesia. Oke, saya lanjut. Yang pertanyaan substansi dari makalah ini adalah, ada apa budaya pop dengan Indonesia kalau dikaitkan dengan tema LKTI kita sekarang? Karena temanya kan Pak, Society 5.0, apa kaitannya dengan Society 5.0? Karena tema LKTI kita kan untuk Pekan Kreativitas PKM sekarang kan itu ya. karena temanya ini kan sosial dan budaya, jadi menurut saya kekoreaan itu juga termasuk budaya yang masuk ke Indonesia, jadi saya ingin membahas hal tersebut. Berapa dengan Society 5.0 itu maksudnya apa tuh? Pakai asisten ternyata. Apa tuh? apa itu maksudnya Society 5.0? Itu kan 5.0 sekarang. Kemarin 4.0. Sekarang ada 5.0. Kemudian apa kaitannya dengan budaya K-pop yang menyebar luas di kalangan anak muda Indonesia sekarang? Karena budaya 5.0 ini kan masih belum datang ya Pak. Akan datang di masa depan nanti atau segera akan datang. Karena masa ini masih budaya 4.0. Jadi saya berpikir bahwa bisa saja kita lihat di masa sekarang ini saja kebudayaan Korea itu sudah sangat merambat sangat banyak sekali di lapisan masyarakat. Saya rasa bisa saja pada generasi 5.0 nanti budaya Korea ini semakin besar dan menyebabkan budaya Indonesia itu sendiri dilupakan. Kalau dikaitkan dengan kajian studi kebudayaan, cultural studies, ceritanya gimana tuh? Penjelasan begitu, kalau kita jelaskan dengan pendekatan cultural studies, gimana? Bagaimana uraiannya tuh? Ini kan kajiannya cultural studies mestinya. Kan? Studi kebudayaan ini. Nah, itu gimana tuh? Maaf sebelumnya Pak, ketika meneliti hal ini saya belum berpikir ke hal itu. Mudah-mudahan setelah ini berpikir ya. Aduh, satu saja lagi. Apa novelty-nya yang Anda ingin sampaikan dari hasil penelitian ini? Gagasan apa, pikiran apa yang ingin Anda sampaikan dengan melakukan riset, mini riset, ini kan mini risetnya, bukan. Itu apa yang ingin Anda sampaikan dari kesimpulan-kesimpulan yang Anda buat itu? Berkaitan dengan fenomena K-pop Indonesia yang berkembang di Indonesia, dan ini kan berkaitan dengan cara hidup, laku hidup itu kan anak muda gitu. Nah, hasil penelitiannya, hasil penelitian ini apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Sebenarnya penelitian ini lebih ke arah mengkritik sikap-sikap masyarakat Indonesia yang sangat overprone terhadap budaya. Kalau begitu kritikannya apa? Sikap-sikap masyarakat Indonesia yang overprone terhadap budaya sendiri yang diekspos oleh budaya asing seperti yang saya katakan tadi, headline YouTube yang dipakai oleh YouTuber asing yang bahkan di negaranya sendiri juga tidak tidak sangat dikenal, namun di Indonesia sangat viral. Jadi saya nggak apa-apa kan? Ya Pak. Kan nggak apa-apa, biarkan saja begitu. Memang ada apa soalnya? Nah, hal itu membuat masyarakat Indonesia dipandang sangat rendah oleh warga asing. Kok rendah? Kita punya menyenangi satu kebudayaan itu kok rendah? Karena ya seperti saya tahu bahwa orang Korea atau warga Korea ini sangat overprone dengan negaranya sendiri dan bahkan menganggap negaranya lebih hebat daripada dan ras mereka yang lebih di atas daripada
Orang Korea menganggap begitu kan? Iya. Orang Indonesia juga menganggap bangsa Indonesia hebat juga. Nggak ada masalah. Orang Arab menganggap bangsa Arab hebat juga. Orang Prancis menganggap bangsanya hebat juga. Malah yang lucu itu orang Korea tidak menganggap hebat bangsanya. Orang Indonesia tidak menganggap hebat bangsanya. Itu yang lucu. Gimana tuh? Oke deh. Terima kasih. Sofia, nama kita mirip ya. Mirip tapi tidak sama. Ya, Bu. Dari dua juri tadi saya mengikuti alur berpikir Anda dari presentasi ya. Saya melihat ada keinginan Anda menjawab pertanyaan atau keingintahuan tentang pengaruh K-pop budaya Korea terhadap bangsa Indonesia. Itu keingintahuan Anda. Tapi Anda harus paham, Sofia, kalau dalam sebuah karangan ilmiah ada proses, ada metode untuk menjawab keingintahuan itu. Metode itu harus standar, ya, nggak bisa dibikin-bikin sendiri. Harus standar, ada ilmunya. Jadi saya melihat keingintahuan Anda itu belum terfokus, masih luas. Bangsa Indonesia, mana yang Anda maksud bangsa Indonesia? Tadi ada pertanyaan oleh penguji pertama yang diwawancarai hanya 2. Itu untuk sebuah kesimpulan terlalu berani mengeneralkan 2 yang diwawancarai, kemudian kita buat statement dalam ruang lingkup bangsa Indonesia. Terlalu luas ya, Sofia. Nah, kemudian metode. Ada keingintahuan, ada metode. Metode itu cara untuk menjawab keingintahuan Anda, Sofia. Kemudian ada teori. Saya melihat teori yang Anda gunakan tidak membantu Anda menjawab keingintahuan tadi. Nah, itu kan terlihat dari cara Anda bertanya balik kepada juri kedua tadi ya. Nah, kemudian hasil juga. Hasil ya kalau teorinya tidak lengkap, data di lapangan juga tidak lengkap, ya hasilnya juga tidak lengkap dan tidak tidak menjawab keingintahuan Sofia. Ya. Oke, saya ingin tahu juga, mungkin tertulis tidak tercover ya, tidak terungkap secara tertulis, tapi secara lisan saya ingin tahu nih. Ada jawaban pertanyaan yang kedua, untuk tujuan Anda untuk mengetahui bagaimana nilai kebudayaan Indonesia terhadap budaya asing. Itu maksudnya apa, Sofia? Ini bahasanya agak rancu menurut saya ya. Untuk mengetahui bagaimana nilai kebudayaan Indonesia terhadap budaya asing. Coba jelaskan maksudnya apa? Di Yang sini sudah maksud diperoleh. izin menjawab, Bu. Ya. Di sini maksudnya itu bagaimana nilai kebudayaan Indonesia itu dilihat oleh budaya asing. Maksudnya budaya asing itu Korea ya? Iya, Bu. Oke, saya ingin tahu data apa yang Anda peroleh, Sofia. Coba ceritakan pada saya. Saya ingin tahu nih jawaban yang kedua ini. Saya penasaran juga. Menurut yang saya amati, ini dari yang saya amati, kebudayaan Indonesia dipandang oleh budaya orang-orang Korea atau warga Korea itu hanya sebatas yang untuk konten di channel mereka saja, Bu. Jadi tidak untuk hal yang dibanggakan begitu. Oke, itu data yang Anda temukan menurut Anda ya. Terakhir, ada suka BTS? Iya, Bu.
Menurut Anda, ya saya punya anak gadis, sudah kuliah juga, tapi tergila-gila juga dengan BTS. Terdengar suara BTS di televisi, penyiarnya menyuarakan BTS, itu langsung loncat dari tempat duduknya. Nah, menurut Anda kenapa ya remaja, tidak orang remaja, Anda pun sudah dewasa menyukai K-pop atau Korea ini? Apa kelebihannya dari artis-artis kita? Lebih ganteng-ganteng, lebih cantik, atau dari apanya Anda lihat? Baik Bu, terima kasih izin menjawab. Dari yang saya lihat, karena memang menjadi K-popers atau menyukai hal-hal yang berbau Korea itu udah seperti virus, jadi sangat cepat. Bahkan cuma dari teman aja, ditunjukin sama teman, kita bisa terpengaruh. Nah, saya tanya pribadi Anda, Sofia, kenapa Anda suka K-pop? Salah satunya BTS. Karena Vokal grup di Indonesia yang Anda sukai siapa? Malah nggak kenal. Jadi setidaknya keingintahuan Anda ini bisa loh Anda jawab. Kan itu saya penasaran juga nih sebagai orang tua, kenapa sih remaja-remaja dan sudah masuk ke golongan dewasa, usia dewasa, tergila-gila dengan K-pop. Ada apa dengan K-pop? Itu sebenarnya persoalan yang simpel, yang sederhana, perlu dijawab. Nah, boleh Anda tanya rekan-rekan Anda misalnya ya, yang sudah mahasiswa. Itu saja saya salut, Anda sudah bisa melihat sesuatu yang tren ya, menjadi pemikiran, kesukaan teman-teman sebaya Anda. Tapi karena ini konsepnya karangan ilmiah, ada metode, ada standar, baik dalam penulisan maupun dari cara menjawab secara tertulis. Di lapangan juga harus jelas. Terima kasih ya, Sofia. Saya kira itu Sophia dari kita, tim juri. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tanya jawab, kita kembalikan ke host. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada peserta dengan nomor urut 001. Kepada peserta dengan nomor urut 001, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom.